Jadi mohon maaf, di situ Mukhtar ini bilang, ampun, ampun, saya hilang, saya hilang. Jadi di dalam ember ini, Irul itu melihat ada seonggok daging. Yang daging ini masih dipenuhi dengan darah segar. Jam 3 dini hari, mulai terdengar suara langkah kaki. Suaranya itu berasal dari atap kamar mandi. Berat. Jadi atap kamar mandi ini kayak ada yang nginjak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bang Hairul yang asalnya dari Makassar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Hairul Putra. Jadi Mas Hairul ini asli dari Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau ini lahir dan besar di kota yang dijuluki kota Daeng ini, di mana kota ini masih kental dengan adat serta budayanya. Nah, di kesempatan kali ini Bang Irul akan menceritakan kisah mistisnya selama beliau menjalani karantina atau masa orientasi 1 bulan pertama pada saat dia sedang melaksanakan pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan pendidikan tahap pertama kemiliteran di salah satu daerah di Makassar sana, yang lokasinya itu berada di sebuah pegunungan dengan ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Dan kisah ini pada akhirnya menjadikan Bang Irul sadar bahwa sosok makhluk halus yang selama ini sering banget diceritakan oleh orang tua beliau, ini ternyata bukanlah sebuah mitos atau bukan hayalan. Jadi cerita itu ternyata bukan untuk menakut-nakuti anak-anak kecil. Ternyata kisah ini dialami sendiri oleh Bang Irul. Nah, Bang Irul ini akan menceritakan kisah tentang salah satu makhluk yang bernama Popo, di mana sosok ini dipercaya dia bisa melepaskan organ dalam tubuhnya atau jeroannya untuk bisa terbang dan mencari mangsanya. Nah, di sini Bang Irul akan menjelaskan sedikit tentang makhluk Popo. Jadi Popo ini dipercaya adalah seorang manusia yang berubah menjadi makhluk gaib dan bisa terbang. Nah, hal ini berasal dari ilmu yang didapat dari keturunan orang tuanya yang dulunya menganut ilmu hitam. Dan orang yang menganut ilmu Popo ini, teman-teman, itu akan sangat gesit sekali. Dia akan aktif ketika siang hari, ketika dia bekerja itu akan aktif, dan matanya itu selalu merah. Dan salah satu cirinya, dia ini suka meludah. Tapi ketika di malam hari, dia akan terbang, dia akan menghilang untuk mencari buah-buahan atau mangsa yang lain. Tapi kalau dia mau terbang, dia ini akan selalu menyimpan dan menyembunyikan organ dalam tubuhnya itu di tempat yang tersembunyi, yang orang lain ini tidak akan tahu tempatnya. Jadi Popo ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah Popo Salang. Nah, jenis ini sangat berbahaya sekali, karena dia sosok ini sering memangsa orang yang sedang sakit. Dan sosok ini itu paling senang banget dengan sosok perempuan yang lagi hamil, dan juga balita-balita serta ari-ari bayi. Dan sosok Popo yang kedua adalah Popo Mandala. Nah, jenis ini nggak begitu berbahaya, karena di malam hari, sosok ini cuma mencari buah-buahan, kotoran manusia, dan dia ini paling senang ada di genangan air yang kotor dan berbau busuk seperti selokan.
Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini terjadi di sekitaran tahun 1999, tepatnya di bulan Februari. Tapi untuk tanggal tepatnya, Bang Irul agak lupa, karena kejadian ini sudah lama sekali. Nah, semuanya itu berawal dari pengumuman kelulusan bagi para calon yang akan mengikuti pendidikan kemiliteran tahap pertama. Dan seperti yang dijelaskan di awal bahwa pendidikan ini akan berlangsung selama 6 bulan lamanya dan diadakan di sebuah lokasi pegunungan. Nah, setelah pengumuman kelulusan ini dibacakan, di situ terpilihlah 240 orang calon yang akan siap mengikuti pendidikan tahapan pertama tersebut. 240 calon ini dikumpulkan di lapangan apel tempat mereka itu, dan nantinya mereka akan diberangkatkan ke salah satu tempat pendidikan bekas markas atau pertahanan Belanda yang bangunannya ini sudah ada sejak tahun 1927. Dan lokasinya itu berada di ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Pada waktu itu, semua keluarga ini berkumpul di sana, termasuk orang tua Bang Irul juga hadir. Dan pada saat itu, Bang Irul ingat kondisi kepala Bang Irul ini sudah botak, begitupun juga dengan calon-calon yang lain. Dan setelah para calon ini berpamitan kepada keluarganya masing-masing, tepat pukul 6 sore waktu setempat, naiklah seluruh peserta ini ke sebuah truk yang sudah disiapkan untuk mengantar mereka semua ke daerah basis yang jauh sekali dari hingar-bingar kota Makassar. Dan perjalanan pada saat itu ditempuh sekitar 5 jam perjalanan dengan jarak sekitar 90 km. Dan sekitar jam 11 malam, sampailah mereka di tempat tujuan. Pada saat itu suasananya ini kabut tebal dan udara itu dingin sekali. Rasanya itu dinginnya ini lumayan menusuk kulit. Terus kemudian mereka ini diminta untuk berbaris. Ketika semuanya berbaris di depan markas, dengan langkah yang gagah waktu itu, masuklah mereka dengan melewati piketan yang pada saat itu dijaga oleh sekitar 6 orang anggota. Dan ketika mereka semua melewati piketan itu, terdengar suara yang sangat lantang dan keras dari salah satu seorang penjaga di sana. Jadi dia ini berteriak kepada para calon siswa. Hei para pelajar, siapkan mental dan fisikmu. Untuk jimat serta pegangan-pegangan yang kalian bawa itu nggak akan berlaku di sini. Nah, di situ Irul ini ingat banget dengan suara orang itu. Suaranya itu lantang banget. Ternyata ini adalah suara dari salah satu pelatih di sana. Yang orang ini memang galaknya itu luar biasa dalam menindak dan juga menghukum para calon ini. Nah, dia ini bahkan disebut dengan singa daratnya sana. Namanya Pak Anwar. Dia ini adalah sosok pelatih dengan karakter yang temperamennya itu tinggi. Pokoknya beliau ini dijuluki galak lah di camp tersebut. Nah, singkatnya berkumpullah mereka semua di lapangan hitam. Di sana dimulai pembagian kompi, juga pembagian peleton serta pembagian kelas. Dan pada saat itu Irul ini mendapat tempat di kompi A, peleton 1 kelas A1. Akhirnya masuklah Irul ini ke dalam barak peleton 1, yang dimana tenda barak ini panjangnya itu luar biasa panjang sekali. Ketika dilihat oleh Irul, tenda barak ini bisa menampung sekitar 60 pelajar di dalamnya. Akhirnya di situ berdirilah mereka di depan tempat tidur dan juga lemari sesuai nomor urut siswa yang telah ditentukan. Dan setelah itu pelatih memberitahukan untuk segera mengumpulkan semua barang bawaan berupa baju, tas, celana, serta sepatu yang mereka bawa dari rumah. Karena barang yang mereka bawa itu, ini tidak boleh digunakan selama mereka menempuh pendidikan di sana. Selama 6 bulan itu, mereka tidak akan boleh mempergunakan itu. Dan setelah semua peserta berpakaian lengkap, dikumpulkanlah mereka semua ini di salah satu ruangan untuk briefing tentang kegiatan esok harinya, serta di hari-hari selanjutnya selama 6 bulan ke depan untuk mereka melaksanakan pendidikan kemiliteran ini. Nah, di sela-sela pengarahan oleh pelatih mereka ini, sang pelatih ini mengatakan kepada mereka semua supaya jangan kencing sembarangan dimanapun berada. Pokoknya di area sana itu dilarang ngomong jorok, dilarang buang sampah sembarangan juga. Serta diminta mereka semua untuk menjaga sikap dan sopan santun. Nah, sekitar jam 12 malam kurang setelah pengarahan ini, kembalilah mereka semua ke barak untuk beristirahat. Nah, disinilah ada sebuah kejadian yang sangat nggak masuk akal yang terjadi. Jadi ada peristiwa di luar nalar yang mereka alami. Hal itu dialami oleh Irul ketika dia ini mau buang air kecil di toilet.
Jadi kejadian ganjil ini terjadi di WC dan juga di tempat mandi yang biasa dipakai oleh para siswa. Pada saat itu, lampu penerangannya ini belum ada sama sekali. Jadi di situ memang ada perasaan takut mulai muncul dalam diri Irul pada saat dia ini melihat kondisi WC yang seperti itu. Jadi kondisi WC ini dekat sekali dengan hutan, gelap banget suasananya. Jadi ketika belum masuk pun itu sudah terlihat sekali kalau WC ini serem. Tapi untungnya waktu itu banyak siswa juga yang mau ke kamar mandi. Nah, singkatnya pada saat Irul ini keluar dari pintu barak belakang untuk menuju ke kamar mandi, dia melihat di situ ada salah satu siswa yang dia ini juga mau buang air kecil. Tapi masalahnya, si siswa ini mau kencing itu di balik pepohonan, di balik rerimbunan tanaman yang ada di sana. Jadi di situ itu ada tanaman-tanaman hias yang ukurannya lumayan besar. Nah, sebut saja siswa ini namanya Mukhtar. Pas ngelihat pemandangan ini, tentu Irul itu langsung menegur. Dia tegurlah seperti biasa, "Kawan, jangan kencing di situ kawan, ayo kita ke kamar mandi sama-sama." Nah, si dia ini cuek, si Mukhtar ini cuek, dia tetap santai sambil ngomong ke Irul, "Sudah, tidak apa-apa, sini saja, sama sajalah." Nah, Irul waktu itu nggak bisa menghalangi, karena si siswa yang tadi ini, yang namanya Mukhtar ini, dia sudah selesai kencing di situ. Akhirnya ya Irul berpikir ya sudahlah kalau memang dia nggak mau. Tapi akhirnya baru beberapa langkah kaki Irul meninggalkan si Mukhtar ini. Tiba-tiba ada suara teriakan yang sangat kencang sekali dari arah belakang. Nah disitulah Irul ini langsung noleh ke belakang. Ternyata Mukhtar tadi ini yang teriak. Dia ini teriak sambil berguling-guling di tanah. Dia terus-terusan minta ampun, minta tolong sambil minta maaf. Jadi mohon maaf, di situ Mukhtar ini bilang, "Ampun, ampun. Saya hilang." Nah, situasi di sana ini akhirnya berubah jadi heboh. Otomatis suara teriakan dari Mukhtar ini membuat mereka semua yang tadinya ada di dalam barak ini jadi keluar semua. Jadi disitulah mereka semua melihat Mukhtar ini berguling-guling di tanah sambil terus-terusan berusaha megang bagian kemaluannya. Jadi gerakannya ini persis kayak cacing yang ngeliat-ngeliat di tanah karena kepanasan. Sampai-sampai waktu itu kepala Mukhtar ini pun sempat terbentur sudut parit di sana. Hingga akhirnya nggak sadar kepala Mukhtar ini sampai mengeluarkan darah. Nah, dengan perasaan takut bercampur kaget, Irul dan teman-teman yang lain itu hanya bisa bersandar di samping pintu barak dan menyaksikan Mukhtar yang seperti itu. Mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka shock dengan kondisi waktu itu. Dan nggak lama kemudian, diangkatlah Mukhtar ke dalam barak dan dibaringkan di lantai barak. Tapi tetap waktu itu dia meronta-ronta sambil memegang bagian kemaluannya dan terus teriak-teriak, "Ampun, ampun, ampun." Dia teriak-teriak seperti itu sambil nangis. Nah, bersamaan dengan itu juga, pandangan Irul ini tiba-tiba tertuju kepada salah satu siswa yang waktu itu dia ini lagi berdiri di samping lemari. Karena mereka semua waktu itu belum kenal satu sama lain, jadi Irul sendiri ini juga nggak kenal sosok siswa yang berdiri di samping lemari itu. Tapi ketika diperhatikan oleh Irul, ada yang aneh dengan sosok siswa ini. Jadi siswa ini diam terus sambil memandang tajam ke arah Mukhtar. Anehnya, dia ini malah kayak menertawakan Mukhtar. Nah, matanya di situ juga kelihatan merah banget. Irul langsung merasa aneh ketika ngelihat siswa ini. Nah, di situ ada satu momen di mana mata Irul dan mata salah satu siswa ini ketemu, saling pandang mereka. Jadi pada saat itu sosok siswa ini memandang tajam ke arah Irul. Sempat waktu itu Irul melihat jelas mata siswa ini. Matanya itu merah banget, kayak mata yang berdarah. Tapi ketika Irul saling tatap dengan siswa itu, Irul langsung alihkan pandangannya ke bawah. Jadi seolah si siswa ini tahu kalau dari tadi ada yang memperhatikan dia. Nah, tapi untungnya pada saat kejadian itu masih ada pelatih mereka yang lain yang namanya Pak Amin. Terlihat sekali bahwa waktu itu Pak Amin ini memang bisa mengatasi hal yang semacam ini. Jadi di situ beliau langsung berkata sekaligus ini adalah pesan kepada peserta yang lain. Jadi Pak Amin ini bilang, "Inilah akibatnya kalau kalian tidak mendengar apa yang sudah disampaikan oleh pelatih. Jangan kencing di sembarang tempat, jaga sopan santun kalian, kan barusan dibilang." Nah, di situ mereka ini juga diam akhirnya, karena mereka juga sudah tahu pelatih-pelatih mereka ini baru saja mengingatkan hal ini. Nah, seketika itu juga ada sebuah mobil dengan ukuran yang kecil ini datang. Biasanya mobil ini dipergunakan untuk mengangkut logistik. Dan di situ siswa diperintahkan untuk segera mengangkat Mukhtar dan segera dimasukkan ke dalam mobil. Nah, pada saat itu kondisi Mukhtar ini masih meronta-ronta.
Selanjutnya mereka semua ini nggak tahu Mokhtar dibawa pergi kemana. Akhirnya dari situ mereka semua ini sempat shock. Di hari pertama mereka sudah disuguhi hal yang semacam ini. Jadi mereka merasa ini benar-benar sambutan yang sangat luar biasa sekali bagi mereka. Apalagi hari itu adalah malam pertama mereka di daerah basis ini. Dan alhamdulillahnya akhirnya Mokhtar ini beberapa waktu kemudian bisa pulih kembali setelah kejadian itu. Dan akhirnya dia bisa mengikuti kegiatan lagi seperti semula. Dan karena waktu itu Irul ini sedikit kepo, Irul sempat bertanya ke Mokhtar tentang kejadian malam itu. Mokhtar pun bercerita bahwa malam itu setelah dia kencing, tiba-tiba muncul sosok nenek-nenek. Dan nggak tahu sosok nenek ini muncul dari mana. Tiba-tiba si nenek-nenek ini langsung mendekat ke arah Mokhtar, menggenggam kemaluan Mokhtar, dan langsung menarik kencang kemaluannya. Saat itulah Mokhtar ini seolah melihat kemaluannya ini lepas. Ternyata pada saat itu pandangan Mokhtar inilah yang berhasil dikelabui oleh sosok makhluk halus tersebut. Dan singkatnya, menginjak bulan pertama masa orientasi ini, Irul itu penasaran dengan sosok salah satu siswa yang kapan lalu sempat dilihat oleh Irul. Kebetulan sosok siswa ini tempat tidurnya itu hanya berjarak sekitar 4 tempat tidur dari tempat tidurnya Irul. Ternyata siswa itu sebut saja namanya Charles. Jadi Charles ini bisa dibilang adalah seorang laki-laki yang berkarakter. Dia ini jarang ngomong anaknya, jarang bergaul juga dengan teman-teman sebaraknya. Tapi dia mempunyai ketahanan fisik serta stamina yang menurut semua calon siswa di sana itu di atas rata-rata. Dan semua mengakui ini. Dan Charles ini dikenal sebagai sosok pria yang sehari-harinya lebih banyak diam dan jarang ngomong. Tapi dia ini mempunyai pandangan mata yang sangat tajam sekali. Dan terkadang pandangan matanya atau kondisi matanya itu begitu merah banget, kayak orang yang lagi sakit mata. Nah, ada kejanggalan lain yang juga mereka alami. Ceritanya, ketika waktu itu ada penerapan jaga serambi yang diberlakukan setiap malam bagi para siswa. Nah, jaga serambi ini adalah tugas yang harus dan wajib dilakukan bagi para siswa ketika malam hari. Dengan tujuan untuk menjaga segala barang-barang perlengkapan siswa yang waktu itu lagi terlelap. Nah, ini mewaspadai ketika musuh akan menyerang dengan tiba-tiba. Dan jaga serambi ini dibagi setiap jamnya setelah apel malam. Jadi dimulai sekitar jam 10 malam sampai berakhir sekitar jam 5 pagi. Dan di dalam barak itu berjumlah 40 orang siswa dan terdiri dari 2 kelas. Dan setiap kelasnya ini berjumlah 20 orang. Jadi setiap kelas masing-masing mengirimkan 1 orang siswa secara bergiliran untuk jaga serambi. Nah, kita kembali ke ceritanya. Jadi di situ ada kejanggalan yang terjadi hampir setiap malam. Ketika pada saat giliran Irul jaga serambi, ini bisa dipastikan oleh Irul, dan Irul ini yakin sekali bahwa di situ setiap malam Charles ini selalu nggak pernah ada di tempat tidurnya dan nggak tahu kemana. Tapi pada saat itu Irul ini sempat berpikir positif. Dia sama sekali nggak terlalu mengambil pusing tentang hal itu. Ya mungkin saja Charles waktu itu lagi buang hajat atau lagi nyuci sesuatu. Atau mungkin Charles ini lagi merenung di sebuah tempat yang tenang. Itulah yang ada di pikiran Irul. Tapi memang setiap malam Charles ini nggak pernah ada di tempat. Nah, di malam itu akhirnya semua terjawab. Jadi sekitar jam 11 malam, pendadakan dilakukan oleh pelatih mereka. Jadi pendadakan ini adalah simulasi kegiatan ketika markas dan juga mereka semua ini diserang oleh musuh ketika sedang terlelap. Nah, ini dilakukan untuk melatih kesiapan mereka ketika diserang oleh musuh. Pendadakan seperti itulah kira-kira. Jadi ketika pendadakan ini dimulai, suara tembakan itu di mana-mana terdengar dan juga disertai suara meriam yang sangat menggelegar. Nah, pasti otomatis semua kebangun ketika mendengar ini. Nah, kita bisa bayangkan di tengah suasana yang sunyi, sepi, tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan suara senjata dan juga suara dentuman meriam. Siapapun pasti kaget dan kebangun ketika mendengar ini. Dan mereka otomatis harus segera membawa senjata dan keluar. Mereka harus siap. Seketika mereka ini semua bergegas mengambil senjata dan semua perlengkapan dan langsung berlari keluar barak. Di situ mereka tiarap sambil memegang senjata mereka masing-masing serta langsung mereka ini mengitari markas. Dan gak lupa di situ mereka juga menempati posisi masing-masing yang sudah ditentukan di awal-awal mulainya pendidikan ini. Jadi di situ
para peserta atau para siswa ini diminta langsung siaga. Apapun yang terjadi, dengan kondisi apapun, mereka harus sigap. Nah, akhirnya di situ bersiagalah mereka semua di setiap tempat dengan pakaian yang seadanya. Dan sekitar jam 12 kurang 15 menitan itu, setelah terdengar bunyi sirine dan juga suara sempritan pertanda bahwa pendadakan ini selesai, seluruh siswa pun akhirnya berbaris di lapangan hitam atau di lapangan apel. Nah, di sana kemudian dilakukan pengecekan siswa serta perlengkapan masing-masing perorangan. Jadi dengan kondisi cuaca yang sangat dingin dan kabut yang begitu tebal di malam itu, mereka ini dikumpulkan di sana. Nah, memang selalu ada kelucuan yang terjadi ketika pendadakan. Karena memang mereka ini kan semua benar-benar berhamburan lari keluar dengan pakaian yang seadanya. Mereka ini bangun secara mendadak pada saat itu. Jadi selalu ada kelucuan yang terjadi ketika pendadakan. Jadi pada saat pemeriksaan ini, hampir semua siswa ini kondisinya tidak lengkap. Jadi waktu itu ada yang nggak bawa senjata, ada yang nggak pakai baju, cuma pakai celana, ada yang cuma mengenakan celana dalam tapi senjatanya lengkap. Nah, ini pemandangan yang lumrah pada saat pendadakan. Akhirnya di situ mulailah dicek setiap siswa per kompinya, per peleton dan juga per kelas. Dan mereka baru menyadari bahwa di kompi A, kelas A1 ini, salah seorang teman mereka yang namanya Charles ini nggak ada di tempat. Malam itu, Irul yang bertugas sebagai ketua kelas ini langsung melaporkan hal tersebut kepada komandan kelas tentang tidak lengkapnya jumlah mereka. Pada saat itu juga, Irul kemudian diperintahkan untuk ngecek keberadaan Charles di barak. Kemungkinan Charles mungkin masih tertidur di barak. Dan ternyata, yang ada di tempat tidurnya Charles ini cuma senjata, ransel, baju, dan perlengkapan yang lain. Charles sendiri ini nggak ada di tempat. Dan sekitar jam 1 dini hari, seluruh siswa akhirnya diperintahkan masuk ke barak, kecuali kompi A yang berjumlah 120 orang. Sang pelatih saat itu benar-benar sangat marah dengan kejadian ini. Dari situ kemudian pelatih memerintahkan para ketua kelas untuk segera mencari keberadaan Charles di seluruh penjuru markas. Yang waktu itu markas ini luasnya kira-kira sekitar 6 hektar. Nah, belum sampai 30 menit pencarian ini dilakukan, mereka mendapat perintah untuk masuk ke dalam barak, kecuali ketua kelas A1, yaitu si Irul. Irul akhirnya dipanggil ke belakang barak oleh pelatih. Ketika waktu itu, Irul ini cuma berjalan sendirian, dan cuma dia yang dipanggil untuk menghadap kepada komandan kompi kelas di belakang barak itu. Di dalam hati Irul itu berkata, waduh, ini alamat dapat hukuman apa lagi ini kalau dipanggil secara empat mata seperti ini. Nah, bayangan Irul ini sudah pasti hukumannya ini pasti berat. Akhirnya di situ Irul dipanggil ke salah satu WC yang berada di paling pojok. Nah, di situ WC dan kamar mandi ini berjajar panjang sekali. Nah, di WC bagian pojok itu sudah ada 7 orang pelatih yang sudah menunggu di sana. Terlihat dari kejauhan wajah mereka itu serius, wajah mereka ini tegang. Irul di sini makin merasa nggak nyaman. Setelah itu Irul disuruh masuk ke dalam WC ditemani oleh wakil komandan kelas, sebut saja namanya Pak Burhan. Beliau ini bertanya sambil menunjuk salah satu ember yang ditutupi dengan handuk. Pak Burhan ini tanya, ini ember siapa? Setelah Irul melihat nomor siswa yang tertera di ember itu, langsung Irul menjawab, siap Dan, ember siswa Charles Dan. Nah, di sini Pak Burhan ngomong lagi, coba kamu lihat, apa isi di dalam ember itu? Nah, tanpa bertanya lagi, Irul langsung membuka ember yang ketutup handuk itu. Dan ketika handuk ini dibuka, Irul kaget luar biasa. Dan saking kagetnya, Irul ini bahkan sempat jatuh waktu itu. Jadi di dalam ember ini, Irul itu melihat ada seonggok daging. Yang daging ini masih dipenuhi dengan darah segar. Dan gak cuma itu, Irul ini sempat ngelihat ada isi jeroan organ manusia. Pokoknya menjijikkan banget lah. Inilah yang membuat Irul itu sampai kaget dan dia hampir terjatuh waktu itu. Saking takutnya. Nah, jujur waktu itu Irul ini gak bisa ngapa-ngapain. Baru kali itu dia melihat sesuatu yang menjijikkan seperti ini. Setelah itu Pak Burhan ini mengangkat Irul. Terus Pak Burhan berkata, kamu tahu itu apa? Siap. Gak tahu Dan. Kalau kamu mau tahu itu apa dan milik siapa, kamu tunggu di sini sampai pemiliknya datang untuk mengambil. Nah, spontan waktu itu Irul menjawab, siap, tidak berani Dan. Oke, kalau memang kamu nggak berani, kalau gitu kamu ikut saya dan ikut ke 6 pelatih lainnya menunggu di samping WC. Nah, nggak tahu gimana menjelaskannya, di situ Irul ini ada perasaan takut yang luar biasa, bercampur dengan rasa penasaran.
Pokoknya di situ ada perasaan aneh yang bercampur aduk yang dirasakan oleh Irul malam itu. Dan sekitar hampir 1 jam lebih mereka menunggu sang pemilik organ ini. Kira-kira sekitar jam 3 dini hari, mulai terdengar suara langkah kaki. Suaranya itu berasal dari atap kamar mandi. Brak, brak. Jadi atap kamar mandi ini kayak ada yang nginjak. Disertai juga waktu itu mereka semua ngelihat ada sekelebatan sosok yang terbang menuju ke lorong kamar mandi. Tapi setelah itu sosok ini hilang lagi. Nah, salah satu dari pelatih itu memberi isyarat supaya mereka semua ini diam dan jangan ada pergerakan sama sekali. Akhirnya di situ mereka pun semua diam. Tapi sosok yang mereka tunggu-tunggu ini nggak muncul-muncul. Padahal barusan mereka semua ini sudah mendengar suara aneh. Dari situlah akhirnya komandan kelas Irul ini berkata, dia jadi tahu kita ini sedang mengawasi dia. Kalau bisa yang mengintai ini cukup 3 orang sajalah. Karena sosok ini pasti akan kembali lagi sebelum azan subuh berkumandang. Dan setelah diskusi kecil itu, akhirnya diputuskanlah 3 orang yang menunggu dan mengawasi di sana. Yaitu Irul, komandan kelas A1 yang namanya Pak Amin ini, dan wakil komandan kelas A1 yang namanya Pak Burhan. Nah, 3 orang inilah yang akan berjaga di sana. Pada saat itu mereka pindah tempat. Jadi mereka ini masuk ke dalam kamar mandi, di mana kamar mandi ini posisinya itu persis di depan kamar mandi yang tadi ditemukan ember berisi organ dalam manusia ini. Jadi, dari kamar mandi inilah mereka akan bisa melihat secara leluasa ke arah depan. Dan setelah hampir 30 menitan mereka nunggu di sana, bertepatan dengan suara masjid yang mulai bersautan, ada suara orang ngaji dan lain sebagainya, menjelang detik-detik adzan subuh, mereka ini mendengar ada suara seperti orang yang terjatuh dari dalam kamar mandi. Nah, di situ mereka masih menunggu sekitar 10 menitan. Setelah itu, akhirnya Pak Amin ini langsung berlari menuju ke WC itu, serta diikuti oleh Pak Burhan dan juga Irul. Ternyata, di dalam kamar mandi itu, Charles sudah ada di sana. Seketika itu juga, Pak Amin dan Pak Burhan ini langsung membawa Charles, dan Irul diperintahkan untuk kembali ke barak. Tapi sebelum Irul ini kembali ke barak, Pak Burhan ini berpesan kepada Irul untuk tidak menceritakan hal ini kepada siswa yang lain. Intinya, hal ini harus dirahasiakan dari semua siswa. Nah, akhirnya di situ kembalilah Irul ini ke barak, dan sesampainya di barak, para teman-teman siswa yang lain ini tanya ke Irul, "Gimana, Rul? Apa Charles tadi sudah ditemukan?" Nah, Irul menjawab, sudah ditemukan kok. Charles tadi pingsan di belakang kamar mandi." Nah, dalam hati kecil Irul ini tapi masih bertanya-tanya. Hatinya ini masih berkecamuk. Dia bertanya-tanya dalam hati, ini apa benar Charles ini adalah makhluk yang selama ini disebut Popo? Nah, perasaan Irul itu jadi nggak tenang. Tapi kemudian lambat laun dia abaikanlah hal itu. Dan singkat cerita, hampir setiap hari setelah kegiatan di sore hari sekitar jam 3 sore, Charles ini selalu dibawa oleh Pak Amin dan dikembalikan lagi ke barak sekitar setelah maghrib. Yang Irul tahu belakangan ternyata Charles ini dibawa untuk pengobatan agar ilmu poponya itu bisa dihilangkan. Nah, tapi di suatu malam pada saat Irul ini lagi jaga serambi, kira-kira malam itu sekitar jam 1 dini hari, Irul posisinya waktu itu duduk di kursi yang biasa dijadikan untuk tempat para siswa jaga serambi. Malam itu Irul ini merasa ngantuk sekali. Jadi beberapa kali dia sempat menahan rasa ngantuknya itu, dan pas dalam posisi seperti ini, tiba-tiba Charles itu datang. Dia langsung datang dan menepuk pundak Irul. Terus di sini Charles bilang, "Sudah, kamu nggak usah takut, kawan. Apa yang kamu lihat di malam itu memang benar adanya. Tapi ada satu hal yang kamu harus tahu. Aku itu melakukan ini semua, itu hanya kepingin ketemu sama ibuku. Aku itu selalu kangen sama ibuku. Beliau sudah tua dan sekarang beliau ini tinggal di kampung sendirian." Nah, nggak tahu kenapa malam itu tiba-tiba Charles ini begitu terbukanya dengan Irul. Dia cerita semua. Irul yang tadinya ini ngantuk, dia langsung semangat ketika mendengar Charles bercerita. Apalagi waktu itu Charles banyak cerita tentang keluarganya. Dan nggak terasa setelah mendengar cerita dari Charles tentang keluarganya, juga terutama cerita tentang ibunya yang seorang diri di kampung, Irul jadi merasa sedih. Dan gak terasa air mata Irul pun menetes. Ternyata inilah alasan Charles melakukan ini semua di hampir setiap malamnya. Karena ternyata Charles ini begitu sayang dan cinta kepada ibunya, sehingga dia melakukan ini semua. Nah, di sini Irul sempat bertanya ke Charles,
Karena situasinya waktu itu mendukung, ditambah lagi cuma mereka berdua yang ada di sana, Irul pun tanya ke Charles, "Kawan, boleh nggak aku tanya kawan?" "Tanya apa kawan?" Terus di sini Irul tanya, "Kalau kamu melakukan ritual itu berapa jam perjalanan untuk kamu menuju ke kampungmu ketika menemui ibumu?" Terus si Charles bilang, "Ya palingan cuma 30 menit. Nah, Irul sempat kaget juga mendengar hal ini. Padahal, kalau ditempuh dengan perjalanan darat atau kendaraan umum, ini bisa memakan waktu 7-8 jam perjalanan menuju kampung halamannya si Charles. Dalam hati Irul ini cuma berpikir, antara percaya nggak percaya, tapi kenyataannya sendiri Irul pernah melihat langsung kejadian tersebut dan melihat sendiri bahwa Charles melakukan itu. Akhirnya Irul pun diam. Nah, setelah pengakuan Charles di malam itu, Irul dan Charles ini akhirnya jadi semakin akrab. Meskipun di situ kadang ada perasaan takut dalam diri Irul ketika bertemu Charles. Irul akhirnya membatasi diri bertanya kepada Charles. Dia nggak mau bertanya melampaui batas. Jadi Irul ini nggak pernah tanya tentang ilmu apa yang dilakoni oleh Charles. Irul juga nggak pernah tanya aliran apa yang dianut oleh Charles saat itu. Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti misalnya apakah yang dilakukan Charles ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Intinya Irul nggak mau terlalu mengetahui lebih dalam tentang keadaan Charles yang seperti itu. Irul nggak mau ambil pusing tentang hal itu, bahkan sampai saat ini. Nah, terakhir kali Irul mengetahui keberadaan Charles adalah ketika dia selesai melaksanakan pendidikan tahap kedua di kota Bandung. Nah, Irul masih sempat ketemu di atas kapal ketika Irul pulang ke Makassar dalam rangka mengambil libur setelah melaksanakan pendidikan tahap kedua di Bandung itu. Nah, pada saat itu yang Irul tahu, Charles ini agak sedih karena pada saat itu dia ini akan ditugaskan di Kalimantan. Tapi kabarnya nggak lama setelah itu Charles sudah pindah lagi ke Makassar. Dan pada akhirnya inilah kisah yang dibagikan oleh Bang Irul di Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.